Perkenalkan, saya Jessica Arkadela Bruginting dari TPFA 21 dengan NIM A01121016. Di sini saya akan menjelaskan materi pengendalian persediaan dan biaya persediaan. Materi yang pertama yaitu pengendalian persediaan. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu persediaan. Persediaan itu seperti stok. Contoh, saya di rumah dan sedang lapar. Dan kondisinya ini lagi malas keluar gitu. Dengan adanya stok, saya tidak perlu keluar dan saya dapat kenyang. Itu satu contohnya. Jadi, pengendalian persediaan itu adalah upaya dalam penyediaan sumber daya atau barang-barang yang diperlukan untuk proses produksi. Sekarang kita masuk ke mengapa perlu persediaan. Di sini yang pertama, adanya unsur ketidakpastian permintaan atau permintaan mendadak. Maksudnya, dengan adanya stok, permintaan yang mendadak itu dapat terpenuhi. Jadi, kalau misalnya ada stok itu kita tidak perlu mencari barang yang dibutuhkan orang lain. Hanya dari stok itu kita bisa memberinya ke yang membutuhkan itu. Yang kedua, adanya unsur ketidakpastian pasokan dari para supplier. Yang ketiga, adanya unsur ketidakpastian tenggang waktu pemesanan. Yang ketiga ini contohnya, kita memesan barang karena stoknya udah habis atau barang yang diperlukan itu sudah habis. Kita memesan tapi nggak sesuai dengan waktu yang kita tentukan atau kita butuhkan. Karena kan kalau misalnya kita beli barang, kita butuhnya besok, tapi datangnya minggu depan gitu. Jadi kan nggak pasti waktu pemesanannya. Sekarang lanjut tujuan persediaan. Tujuan persediaan itu yang pertama, memberikan layanan yang terbaik pada pelanggan. Semisal barang kita ini sudah nggak ada, tapi ada stok. Jadi dengan stok ini kita bisa melayani pelanggan itu dengan cepat. Waktunya juga nggak terlalu lama dan nggak memakan banyak waktu. Yang kedua, untuk memperlancar proses produksi. Jadi dengan adanya stok, kita bisa melakukan semuanya itu dengan baik dan dengan waktu yang cepat. Yang ketiga, untuk mengantisipasi kemungkinan terjadi kekurangan persediaan. Semisal, kita membutuhkan contoh nih, buku, tapi stoknya nggak ada. Terus kita harus membeli keluar kan. Tetapi kekurangan buku juga yang di luar gitu, yang menjual itu. Jadi kita juga nggak bisa mendapatkan barang yang kita butuhkan. Jadi itulah perlunya persediaan. Yang keempat, menghadapi fluktuasi harga. Kita masuk ke sasaran akhir pengendalian persediaan. Di sini menghasilkan keputusan tentang persediaan yang menyeimbangkan persediaan dengan biaya yang dikeluarkan. Itu artinya meminimumkan biaya dalam perubahan persediaan. Masuk ke persediaan di industri. Persediaan di industri itu ada 5. Yang pertama itu persediaan bahan baku. Yang kedua, persediaan suku cadang. Yang ketiga, barang jadi. Yang keempat, barang dalam proses. Yang kelima, bahan pembantu. Barang jadi ini barang yang sudah selesai dibuat. Persediaan bahan baku yaitu stok bahan baku yang akan dibutuhkan orang lain. Bahan pembantu itu semacam bahan yang selain bahan utama yang bakal dibutuhkan untuk persediaan. Barang dalam proses, barang yang setengah jadi, artinya belum selesai untuk dijual. Masuk ke konsep dasar persediaan. Konsepnya itu ada 2. Yang pertama itu kapan melakukan pemesanan. Jadi kita harus tahu juga kapan kita melakukan pemesanan. Jadi kita bisa menjualnya dengan waktu pemesanan itu. Yang kedua, jumlah yang harus dipesan. Nggak boleh kurang dan nggak boleh lebih. Kalau lebih boleh lebih, itu sebagai stoknya. Tuh. Selanjutnya, pendekatan dalam persediaan.
kapan pesan, artinya pendekatan titik pemesanan kembali. Semisal, ini menurut saya, kita mesannya hari ini, terus datangnya biasanya kalau misalnya online gitu semingguan, ya. Terus kita perkirakan kapan lagi kita bisa mesan barang yang itu lagi gitu, supaya kita nggak kehabisan barang, supaya ada persediaan. Yang kedua, pendekatan tinjauan. Yang ketiga, material recruitment planning approach. Kita masuk ke reorder point. Reorder ini jumlah persediaan tetap setiap kali melakukan pemesanan. Mungkin di sini artinya jumlah persediaan tetap setiap kali melakukan persediaan. Artinya kita sudah tahu pembeli itu bakal beli berapa gitu. Jadi kita akan melakukan persediaan tetap karena kita udah tahu pemesanannya berapa. Di sini penjelasannya, jika persediaan mencapai jumlah tertentu dilakukan pemesanan kembali. Masuk ke 2. Periodic review approach. Jumlah persediaan ditinjau pada interval waktu yang sama. Yang seperti yang saya tadi bilang, kita mesannya hari ini, datangnya minggu depan. Kan dengan waktu yang sama kita pesan kembali gitu. Dengan minggu depan itu pas datang barangnya, baru kita pesan lagi. Yang ketiga, material recruitment planning approach. Ini sistem yang dirancang secara khusus untuk permintaan secara bergelombang yang dependen. Artinya, gimana? Artinya kita mesan barang, tapi permintaan pelanggan itu nggak tentu. Jadi kita memesannya juga secara khusus gitu. Nggak seperti yang periodik tadi. Ya, bukan. Yang reorder tadi. Jumlah persediaan tetap setiap kali melakukan pemesanan. Masuk. Sekiranya itu tentang pengendalian persediaan. Sekarang kita lanjut ke biaya persediaan. Biaya persediaan. Seperti yang sebelumnya, saya sudah menjelaskan persediaan itu apa. Dan sekarang biaya persediaan itu adalah biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi persediaan atau stok yang dibutuhkan pelanggan atau pembeli. Sini kita masuk biaya persediaan. Yang pertama itu biaya pemesanan. Kita harus tahu berapa biaya pemesanan yang kita pesan gitu. Barang yang kita pesan berapa biayanya gitu. Yang kedua, biaya penyimpanan. Yang ketiga, biaya kekurangan persediaan. Jika kita kekurangan persediaan, berapa biaya yang akan dibutuhkan. Yang keempat, biaya yang dikaitkan dengan kapasitas. Yang kelima, biaya bahan atau barang itu sendiri. Biaya pemesanan. Biaya pemesanan ini yang dikaitkan dengan usaha mendapatkan bahan atau barang dari luar. Pemesanan bisa dibuat dari online atau offline. Maksudnya, online kalau kita mesan barang yang nggak ada di kota kita, jadi kita mesannya di luar kota supaya kita mendapatkan barang yang kita butuhkan. Yang kedua, itu biaya pemesanan dapat berupa biaya penulisan pesanan, biaya pemrosesan pesanan, biaya materai atau perangko, biaya faktur, biaya pengetesan, biaya pengawasan, dan biaya transportasi. Jadi semakin besar frekuensi pembelian, semakin besar biaya pemesanan. Biaya penyimpanan. Biaya penyimpanan ini ada 3, biaya modal, biaya simpan, dan biaya risiko. Biaya modal ini diinvestasikan dalam persediaan gedung dan peralatan yang diperlukan untuk mengadakan dan memelihara persediaan. Yang kedua, biaya simpan. Biaya simpan ini contohnya biaya sewa gedung atau gudang gitu. Perawatan dan perbaikan bangunan, listrik, gaji personal keamanan. Pokoknya itu dibayarkan di kemudian setelah
setelah penyewaan habis gitu, biaya simpan itu. Dari contoh. Yang ketiga, biaya risiko, biaya keuangan, asuransi persediaan. Jika misalnya kita melakukan pemesanan, ada kesalahan, biaya risiko harus kita yang tanggung gitu. Lanjut. Beberapa komponen biaya penyimpanan secara relatif sangat kecil, tapi secara total biaya penyimpanan ini cukup besar. Sekarang masuk ke biaya kekurangan persediaan. Biaya kekurangan persediaan terjadi apabila persediaan tidak tersedia di gudang ketika dibutuhkan untuk produksi atau ketika customer memintanya. Biaya yang dikaitkan dengan stock out meliputi biaya penjualan atau permintaan yang hilang, dan biaya yang dikaitkan dengan proses pemesanan kembali. Selanjutnya, biaya yang dikaitkan dengan kapasitas. Biaya ini terjadi karena perubahan dalam kapasitas produksi. Yang kedua, perubahan kapasitas produksi diperlukan karena perusahaan berusaha untuk memenuhi fluktuasi dalam permintaan. Yang ketiga, perubahan kapasitas produksi menghendaki adanya perubahan dalam persediaan. Di sini saya akan jelasin sedikit. Ini menurut saya, biaya ini terjadi karena perubahan dalam kapasitas produksi. Mungkin ada perubahan dari barang itu. Jadi kita memerlukan biaya kapasitas yang dikaitkan dengan kapasitas bahan itu, barang itu gitu. Selanjutnya, biaya bahan atau barang itu sendiri. Biaya bahan atau barang adalah harga yang harus dibayar atas item yang dibeli. Yang kedua, biaya ini dipengaruhi oleh besarnya diskon yang diberikan oleh supplier. Yang ketiga, oleh karena itu, biaya bahan atau barang akan bermanfaat dalam menentukan apakah perusahaan sebaiknya menggunakan harga diskon atau tidak. Jadi, sedikit tentang biaya persediaan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya akhiri. Selamat pagi.